Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru bergerak. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya mempresentasikan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, kita ketahui bersama bahwasanya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, ya, atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Keempat itu ada kesenangan, fun, dan yang kelima ini ada kekuatan atau power. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua mudah-mudahan kelima-limanya ini sampai dengan hari ini mudah-mudahan sudah bisa tercukupi ya, karena ini adalah merupakan kebutuhan utama kita, kebutuhan dasar kita untuk ya, namanya kebutuhan dasar itu memang semuanya harus diusahakan untuk tercukupi. Oke, Bu. Nah, kita coba pahami satu persatu ya terkait dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup itu pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis juga sebagai bagian tes reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu, kita mengenal 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, di mana di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yang di dalamnya meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana kita bergabung. Saya rasa semua kita pasti menginginkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Termasuk Bu Ani ya, mungkin ingin rasa kasih sayang terhadap suaminya, terus Pak Jai juga sama terhadap istrinya, itu lebih ditingkatkan lagi. Betul Pak Jai ya? Oke. Nah, selanjutnya ada tahap kesenangan atau kebutuhan pada tahap kesenangan. Ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ada juga terkait dengan kebutuhan yang sifatnya freedom atau kebebasan, di mana kebutuhan ini pada dasarnya merupakan kebutuhan yang sifatnya mandiri, secara otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, semua kita saya rasa namanya keinginan untuk freedom itu akan muncul dari diri kita masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengemas bahwasanya freedom itu memang harus kita munculkan, dan setiap orang memang ingin untuk memiliki kebebasan. Nah, selanjutnya kekuasaan. Nah, kekuasaan ini kaitan atau berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu tujuan.
menjadi kompeten, menjadi terampil, dan juga diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat ada satu kasus ya, ada satu kasus terkait dengan kegiatan yang sudah kita sampaikan ini. Nanti kalau misalkan ada kendala-kendala, mohon ditanyakan, kita berbagi, kita sharing. Kalau misalkan ada salah satu hal atau permasalahan yang nantinya akan kita carikan solusi, ya kita bareng-bareng untuk mencarikan solusi tersebut. Demikian tadi presentasi dari kami, dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah meluangkan waktu, Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.